Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para sahabat sekalian, cinta bahasa Arab yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani bulan Ramadan. Semoga dalam kondisi yang terbaik. Hari ini kita masuk di terakhir bulan Ramadan, insya Allah. Beberapa hari ke depan, Id. Semoga kita menjalannya dengan baik, insya Allah. Dan teriring doa semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang insya Allah dengan satu situasi yang lebih baik insya Allah. Sudah bersama kita Ustaz Abdurrahim Al-Ghifari. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Kita sudah menjalani 3 pekan, 15 hari, Senin sampai Jumat, yang tempoh hari kemudian ada yang diganti hari Sabtu. Alhamdulillah sudah 15 kali. Jadi kalau ngecek di YouTube sudah ada sekitar 15 jam meeting kita. Luar biasa, Alhamdulillah. Kalau hitungan Ramadan kita masih punya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Sekitar 5 hari. Apa cukup ini Ustaz? Gimana ini nanti planning kita di bulan Ramadan? Apakah kemudian dalam 5 hari kita cukupkan materi kita atau kemudian ada rencana-rencana pada Ramadan barangkali? Ya paling 2 atau 3 hari menjelang Lebaran kita insya Allah nanti kita lanjutkan pasca Ramadan. Mesti tidak harus setiap hari, minimal seminggu 2 kali insya Allah. Baik, insya Allah. Kita sempurnakan. Insya Allah. Semoga dimudahkan semua. Hari ini kita belajar apa Ustaz? Masih seputar mubtada khobar tetapi pengembangan untuk latihan. Oke. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Abdurrahim, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Astiqai laiza rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali bersama-sama untuk belajar bahasa Arab kita sebagai bagian dari kepedulian kita terhadap Islam dan kepedulian kita sebagai pembawa risalah Islam, wabil khusus pengemban dakwah Islam, karena bahasa Arab ini merupakan bagian dari Islam, bagian warisan dari sakofah Islam yang penting untuk dipertahankan dari generasi ke generasi. Baik, saya akan men-share materi latihan kita. Jadi kita pada hari ini secara konten tidak menambah beban materi, lebih kepada aplikasi atau praktek terhadap teori-teori yang sudah pernah kita sampaikan. Tujuannya untuk memperkuat pemahaman dan memberi gambaran yang lebih rinci atau yang lebih luas terkait tema mubtada khobar gitu ya. Baik, silakan untuk fokus pada layar screenshot yang akan saya share berikut ini. Ustaz Jarwah, ini belum bisa share screen. Halo, Ustaz Jarwah. Ya. Baik, kepada peserta sekalian yang dirahmati Allah. Ini adalah contoh-contoh yang ingin saya sampaikan agar kita lebih melekat cita rasa kita untuk memotret sebuah pengungkapan dalam format mubtada khobar.
dengan berbagai macam kemungkinan. Ya, tentunya dengan bahasa atau konten yang sederhana, tidak perlu saya rubah. Kontennya masih satu poin, yaitu berakar dari ungkapan Doroba Zaidun Amron Fiddari. Jadi ungkapan ini memang formatnya jumlah fi'liyah, ya, karena diawali oleh fi'il madhi doroba. Doroba ini kalau dalam tasrif masuk di sulasi mujarrad. Bab yang kedua, doroba yadribu fa'ala yaf'ilu, ya. Jadi dari satu ungkapan ini nanti kita akan merubah pola-polanya dalam jumlah ismiyah, gitu ya. Doroba Zaidun Amron Fiddari, ya. Doroba fi'il madhi maftuhul akhiri abadan, maka kita baca doroba, tidak ada potensi dorobi atau dorobu, tidak ada ya. Doroba telah memukul Zaidun si Zaid Amron terhadap Umar, Amr ya, bukan Umar, terhadap Amr Fiddari di rumah, ya. Zaid ini sebagai fa'il atau subjek dari kata kerja doroba, maka i'rabnya harus dibaca roba karena kedudukannya sebagai fa'il. Tanda robanya dhamma karena isim. Amron sebagai maf'ul bih atau objek, ya. Karena objek atau maf'ul bih, dia masuk di dalam kelompok jabatan kata yang harus dibaca nasab, ya. Karena nasab, maka tandanya menggunakan fathah disebabkan amron adalah isim amad, ya. Isim apa? Mufrad, ya, maaf. Isim mufrad, nama orang, ya. Dan diingat-ingat setiap kata yang berfathah tanwin harus ada penambahan alif. Kecuali tak marbuto sama hamzah. Kalau dia berfathah tanwin tidak perlu tambah alif. Untuk selain hamzah dan tak marbuto, kalau dia berharokat fathah tanwin harus ditambah alif. Sebagaimana kata amron, ya. Fiddari di rumah. Ini jumlah fi'liyah atau susunan kata kerja diikuti dengan subjeknya, fi'il, fa'il. Nah, berikut ini kita akan membuat beberapa varian pola jumlah ismiyah dengan konten yang tidak jauh berbeda, yaitu Zaid telah memukul Amr. Contoh yang pertama, coba diperhatikan. Kita membuat ungkapan Zaid adalah orang yang memukul Amr. Jadi ungkapan ini langsung mengaplikasikan teori soroh atau tasrif istilahnya dalam tujuan makna yang ingin kita kehendaki. Jadi ketika kita mengungkapkan Zaid adalah orang yang memukul Amr di rumah, maka ungkapannya adalah Zaidun orang yang memukul, berarti kan isim fa'il doribun, ya. Ini susunan mubtada, khobar Zaid, mubtada, doribun khobar. Zaid adalah orang yang memukul, ya. Doribun isim fa'il kan, orang yang memukul. Amron pada Amr. Zaid adalah orang yang memukul Amr fiddari, ya, jar majrur aja. Ini kalau dari sisi posisi Zaidun mubtada, katanya kalau mubtada harus dikasih al, tidak selalu al, yang penting harus ma'rifat. Nah, di antara isim yang ma'rifat itu adalah nama orang. Jadi nama orang itu tanpa diberi al dan tidak perlu diberi al sudah ma'rifat karena sudah tertentu ketika kita sebut nama. Maka dia langsung bisa secara sah menempati posisi mubtada, ya, sebagaimana hukum asal mubtada yang harus ma'rifat. Ya, ini Zaidun doribun amron fiddari. Zaid itu adalah orang yang memukul Amr fiddari. Ini contoh yang pertama ya, mubtada khobar. Nanti secara istilah namanya ini khobar jamid minal fa'il. Nah, itu istilah itu tidak kita pusingkan dulu. Yang penting kita bisa menangkap cita rasa pengungkapan bahasa Indonesia dengan pengungkapan bahasa Arab. Zaid adalah orang yang memukul Amr di rumah. Ungkapan bahasa Arabnya dalam bentuk jumlah ismiyah adalah Zaidun
doribun amron fidari. Yang kedua, kalau kita ingin ungkapkan Amr adalah orang yang dipukul di rumah. Amr adalah orang yang dipukul di rumah. Berarti di situ tidak memunculkan kata Zaid. Hanya informasi yang ingin kita sampaikan adalah si Amr itu pihak yang dipukul di rumah. Maka ungkapannya adalah Amrun madrubun. Ya, kenapa pakai madrubun? Karena makna yang kita kehendaki yang dipukul, ya, orang yang dipukul. Nah, untuk Amr, untuk ketika rofa harus kasih waw, ya, untuk membedakan Umar. Jadi kalau nggak ada alif, nggak ada waw, maka itu Umar. Tapi kalau ada alif atau waw itu bacanya Amr. Bedanya Umar dan Amr begitu. Para ulama nahwu membedakannya. Nah, Amr adalah orang yang dipukul di rumah, maka posisi mubtada di kata Amrun diterangkan, posisi khobar yang menerangkan adalah kata madrubun. Ya, fidari tambahan saja atau fudlah, ya, fudlah di dalam sebuah jumlah istilahnya itu dia anak kalimat atau apa istilahnya, dia bukan jabatan inti, ya, tambahan gitu ya. Amrun, ya, Amrun madrubun fidari. Amr itu orang yang dipukul di rumah, ya. Ini dibutuhkan kemampuan tasrifnya, ya, istilah untuk memunculkan kata orang yang dipukul, maka kita harus tahu isim maf'ulnya. Doroba telah memukul, madrubun yang dipukul, kan begitu. Amrun, tentunya penyesuaian mudzakkar muannasnya berlaku, ya. Amr itu mudzakkar, ya, bentuk isim maf'ulnya ya harus mudzakkar. Nanti kalau muannas perempuan misalnya Hindun atau siapa itu, ya, misalnya nama orang perempuan, misalnya adalah Aminah. Aminah itu madrubatun. Bentar, ya, ada HP bunyi. Aminatu madrubatun fidaria, itu kalau perempuan. Saya buat kolom sendiri sebentar. Nah, ini untuk nanti untuk contoh perempuan, ya, harapannya nanti bisa digunakan latihan. Ini saya kasih biru, ini berarti pelakunya mudzakkar. Nah, yang ketiga, ungkapan yang ketiga, yang ketiga, ad-daribu amron fidari Zaidun. Jadi ungkapannya ada orang yang memukul Amr di rumah adalah Zaid. Ini posisi khobar tidak langsung berdekatan dengan mubtada. Jadi mubtadanya di kata ad-daribu, khobarnya di kata Zaidun, ya, berada di posisi terakhir. Orang yang memukul Amr, Amr kan jadi objek, kan, maf'ul fidari tambahan, Zaidun khobar. Jadi ad-daribu ini mubtada yang diterangkan, Zaidunnya yang menerangkannya. Ciri menerangkan itu dia tepat untuk dikasih kata adalah atau itu. Jadi ungkapannya ad-daribu amron fidari Zaidun. Orang yang memukul Amr di rumah adalah Zaid. Itu. Kemudian berikutnya, kalau kita ingin mengungkapkan orang yang dipukul di rumah adalah Amr. Orang yang dipukul kan berarti isim maf'ul, kan, madrubun. Maka al madrubu jadi mubtada. Al madrubu harus kasih al, ya, sama dengan ad-daribu harus dikasih al. Al madrubu fidari amrun, ya. Al madrubu orang yang dipukul fidari di dalam rumah, amrun adalah amr, ya. Ya, sesuai dengan konsep mubtada khobar, ya, berlaku, ya, kesesuaian atau kesamaan hubungan bentuk lafadz dari mubtada dan khobar. Kalau mudzakkar harus mudzakkar, ya, kalau mufrad harus mufrad, ya. Kalau nanti tasniyah, ya di sini harus tasniyah, mubtadanya tasniyah, khobarnya tentu tasniyah. Dan atau sebaliknya, ya, harus sama pokoknya. Itu, ya, para peserta sekalian. Berikutnya kalau kita ungkapkan Zaid telah memukul Amr di rumah, bagaimana? Zaid telah memukul Amr di rumah. Berarti kata telah memukul berarti kan fi'il madhi. Fi'il madhi, ya, berarti nanti bacanya ini Zaidun
doroba Amron fitari. Zaid itu telah memukul Amr fitari di dalam rumah. Ya. Terus di mana khobarnya? Mutadanya di kata zaitun, khobarnya di kata doroba. Ini namanya khobar jumlah fi'liyah madhuriyah anil fa'il ya. Yaitu khobar dalam bentuk kalimat ya, dalam bentuk kalimat kata kerja ya, kalimat yang berawal dengan kata kerja lampau ya dalam bentuk aktif ya. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab ini khobar jumlah fi'liyah madhuriyah anil fa'il gitu ya, aktif. Zaidun doroba Amron fidari. Zaid itu telah memukul Amr di rumah fidari. Terus kalau ungkapannya Amr itu telah dipukul di rumah. Amr telah dipukul di rumah. Bagaimana? Amrun ini bukan doroba tapi duriba ya, berlaku mabni majhul. Karena makna yang ingin kita kehendaki adalah telah dipukul. Maka amrun duriba fidari. Gitu ya. Terus bagaimana Ustaz? Kalau ini kita baca doroba nggak bisa dipahami karena tidak ada objek gitu. Kalau kita baca Amr telah memukul di rumah. Ini memunculkan pertanyaan, memukul siapa? Tidak ada kan? Maka ini bacanya dalam bentuk mabni majhul amrun duriba fidari. Amr itu telah dipukul di rumah fidari. Itu. Kemudian berikutnya, Zaid akan atau sedang memukul Amr di rumah. Ya. Ungkapan bahasa Arabnya bagaimana? Berarti Zaidun yadribu. Ya. Doroba yadribu. Berarti Zaid itu sedang memukul Amr di rumah. Maka bahasa Arabnya Zaidun yadribu Amron fidari. Kalau ini contohnya namanya khobarnya di kata yadribu. Istilahnya adalah khobar jumlah fi'liyah mudhari'iyah ya anil fa'il ya. Ya, istilah itu tidak perlu dipusingkan, yang penting kita bisa untuk awal-awal merubah pola pengungkapan bahasa Indonesia secara presisi dalam bentuk bahasa Arab. Zaidun yadribu amron fidari. Nah, kemudian yang berikutnya. Kalau ungkapannya Amr itu sedang dipukul di rumah, berarti Amrun yudrobu. Ya, sesuai dengan kaidah perubahan fi'il mudhari menjadi pasif atau mabni majhul, huruf pertama di dhamma, sebelum terakhir di fathah. Jadi yudrobu. Berarti ungkapannya adalah Amrun yudrobu fitari. Nah, begitu. Nah, ini masih ada beberapa format yang lain gitu ya. Misalnya kita ungkapkan dalam bentuk jumlah ismiyah. Khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah begitu ya. Gimana ungkapannya? Misalnya adalah Zaid itu adalah orang yang memukul Amr di rumah gitu ya. Saya ketik dulu. Zaid itu orang yang memukul Amr di rumah. Saya sebentar bukan. Balik Amr itu orang yang memukulnya. Orang yang memukulnya di rumah
Kalau dalam bahasa Indonesia gini ya, Amr itu orang yang memukul di rumah, orang yang memukulnya di rumah, orang yang memukulnya adalah Zaid di rumah. Adalah Zaid. Saya kecilkan. Kalau begini bagaimana? Amr itu orang yang memukulnya di rumah adalah Zaid. Maka pengungkapan bahasa Arabnya adalah Amrun. Doribuhu gitu ya. Saya copy aja. Nah, dikasih domir ya. Domirnya. Nah, begini ya. Amr itu orang yang memukulnya di rumah adalah Zaid. Ya. Nah, seperti ini bisa. Amrun doribuhu fiddari Zaidun. Atau bisa juga dibalik untuk fiddarinya ditaruh belakang. Amrun doribuhu Zaidun fiddari. Ya. Amr itu orang yang memukul dia. Hu-nya kembali ke Amr kan. Hu, domir ini disesuaikan dengan Amr mudzakkar. Ya. Maka ungkapannya Amrun doribuhu fiddari Zaidun. Atau Amrun doribuhu Zaidun fiddari gitu ya. Saya tulis ulang aja kesamaannya ya. Ini juga boleh dalam bentuk begini. Amrun doribuhu Zaidun. Zaidun. Nah, fiddarinya ditaruh sini. Sama ya. Amrun doribuhu Zaidun fiddari. Ini namanya jumlah ismi, khobar jumlah ismi. Jadi Amrun ini mubtada, khobarnya Amrun ungkapan doribuhu fiddari Zaidun. Jadi khobarnya Amrun itu berupa jumlah ismiyah, yaitu mubtada khobar. Jadi kata doribuhu ini di samping dia menjadi khobarnya Amrun, tapi dia juga menjadi mubtada ya untuk khobar Zaidun. Kalau di sini berarti yang sini ya khobarnya. Jadi ini kan jumlah ismiyah. Doribuhu Zaidun. Orang yang memukul dia adalah Zaid. Ini kan jumlah ismiyah, mubtada khobar. Nah, susunan mubtada khobar doribuhu Zaidun itu menjadi khobar dari kata Amrun sebagai mubtada. Ya, Amrun yang mubtada. Nah, maka itu istilahnya adalah khobar jumlah ismiyah. Ya. Khobar jumlah ismiyah. Nah, yang terakhir, nah, satu lagi ya. Kemudian, kalau kita ungkapkan, masih dua lagi ya. Kita ungkapkan pemukul Amr di rumah adalah Zaid. Pemukulan Amr di rumah. Kalau kita ungkapkan apa bahasa Indonesianya? Misalnya pemukulan Zaid terhadap Amr, gitu ya. Pemukulan salah. Pemukulan Zaid pada Amr adalah di rumah. Jadi kalau ungkapannya begini, bagaimana nanti bahasa Arabnya? Pemukulan Amr
pemukulan si Zaid pada Amr di rumah. Jadi pihak yang diterangkan itu aktivitas memukulnya Zaid. Nah, yang menerangkan itu pada keterangan di rumahnya. Maka ini khobarnya. Di rumahnya itu menjadi khobar. Nah, dalam kasus seperti ini itu nanti memainkan susunan atau target idhofi, yaitu mudhof. Saya ulang. Ini saya. Maka kita ambil doroba itu bentuk masdarnya. Jadi berarti kita tulis dengan dorbu zaidin, gitu ya. Dorbu zaidin. Dorbu, dorbu zaidin, ya. Dorbu zaidin. Amron fidari. Nah, ini artinya pemukulan Zaid pada Amr adalah di rumah. Posisi mubtadanya di kata dorbu Zaidin. Ini bacanya dorbu bukan doroba ya. Jadi dorbu ini dalam bentuk masdarnya. Doroba ya teribu dorban ya. Kemudian diidofahkan, dimajemukkan gitu ya, jadi satu. Namanya mudhofilah dia harus jer ini. Harus Zaidin bacanya ya. Dorbu Zaidin Amron, ini Amron menjadi maf'ul bih ya. Maf'ul bih berarti dia harus nasab ya. Harus nasab. Fiddari. Nah, fiddari ini namanya khobar posisinya. Tapi khobarnya masuk di kategori khobar sibhul jumlah. Ya, khobarnya berupa jar majrur ya. Sesuai dengan materi yang pernah kita sampaikan bahwa khobar itu ada dua, khobar mufrad dan ghairu mufrad, ya kan? Yang khobar ghairu mufrad ada dua kemungkinan, ya. Yang pertama khobarnya berupa jumlah, itu termasuk khobar ghairu mufrad, baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Ini contoh khobarnya ismiyah. Berarti ini khobarnya jumlah ismiyah. Kalau ini khobarnya sibhul jumlah, ya. Mirip dengan jumlah, mirip dengan kalimat, karena dia bentuknya jar majrur, huruf jar dan isim yang dijarkan. Ada dua kemungkinan yang termasuk kategori sibhul jumlah, yaitu jar majrur dan dzaraf madruf. Itu ya. Ini bacanya saya ulang, dzaraf Zaidin Amron fiddari. Pemukulan Zaid pada Amr adalah di rumah. Satu lagi ya. Terus ketika ungkapannya adalah terpukulnya Amr itu di rumah. Terpukulnya Amr adalah di rumah. Ini kita kosongkan, bahasa Indonesianya begini. Terus tapi dengan terpukulnya di rumah gitu ya. Terpukulnya Amr itu di rumah. Atau terpukulnya Amr adalah di rumah, boleh, itu juga boleh. Terpukulnya Amr itu di rumah. Jadi konteks yang sedang diinformasikan itu adalah peristiwa terpukulnya Amr. Menerangkannya dikata di rumah. Jadi diterangkannya terpukulnya Amr, menerangkannya di rumahnya. Maka ungkapan sahabat kayak gini berarti dorbu, redaksinya adalah dorbu amrin ya. Nah, khusus untuk nama Umar, ya, dia harus ada tambahan wawu atau kalau jer sama rofa harus dikasih wawu ya. Itu nama Amr ya. Bedanya begitu. Ini bacanya dorbu amrin. Nanti penerjemahnya adalah terpukulnya Amr. Adalah di rumah, berarti langsung nah, nih.
Darbu amrin fiddari. Khobarnya di kata fiddari. Ya. Mubtadanya di kata majmu' ya darbu amrin. Terpukulnya Amr itu di rumah. Nah ini menerangkan. Kalau ini pemukulan Zaid pada Amr adalah di rumah. Atau pemukulan Zaid pada Amr itu di rumah. Maka ungkapannya darbu Zaidin amron fiddari. Nah saya kira demikian ya untuk latihan ikhbar namanya ini. Latihan menginformasikan sebuah peristiwa dengan berbagai macam kemungkinan redaksi berdasarkan kebutuhan ya. Jadi ini harapannya bisa melatih kecakapan tasrif sama melatih kecakapan kaidah. Karena ini nanti kan potensinya bisa tasniah. Kalau tasniah bagaimana? Potensinya kalau mu'annas bagaimana? Kalau jamak bagaimana? Kaidah itu diberlakukan. Baik, demikian Ustaz Jarwo untuk praktek ikhbar pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Baik, Ustaz, terima kasih. Ada satu pertanyaan dari Umi Hani. Izin bertanya, itu ketika Amr dalam posisi i'rab rofa, membacanya apakah Amrun? Bukan Amru ya? Oke, baik. Jadi ini tema khusus sebenarnya. Untuk Amr, kan di dalam bahasa Arab itu ada di dalam tradisi nama Arab itu ada dua. Ada Umar sama Amr. Ulama nahwu membedakan antara Umar dan Amr itu dengan dibubui wawu atau tidak. Ya, kalau rofa dikasih wawu itu berarti untuk Amrun, dan jer harus dikasih wawu untuk nama Amr. Ketika namanya Umar, Umar itu dia masuk kategori ghairu munsharif ya karena dia udul. Jadi sebuah kata yang telah berubah pola dari kata dasar. Ya. Nah untuk Umar itu baik rofa nasab jer tidak ada penambahan apapun ya karena dia tidak menerima tanwin dan dia isim ghairu munsharif. Ketika rofa cukup didomah Umaru tanpa perlu dikasih wawu ya beda dengan yang Amr harus dikasih wawu ya bedanya itu. Ketika nasab pun untuk nama Umar ya untuk nama Umar tidak perlu dikasih alif karena kalau dikasih alif jadinya Amron Amr berarti si Amr. Kalau nggak ada alif berarti Umaro bacanya kalau nasab. Kalau jer juga Umaro gitu ya karena ghairu munsharif kan kalau jer pakai fathah gitu. Jadi demikian untuk Amr memang ulama nahwu memberikan pembeda dengan adanya penambahan wawu ketika rofa sama jer. Ketika nasab dikasih alif ya untuk menunjukkan ini adalah untuk membedakan tafrik ya membedakan antara nama Amr sama Umar. Begitu Ustaz Jarwo. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Misbah Nabila. Kalau diubah jadi di rumah Amr dipukul, apakah bisa? Kemudian jar majrur apakah kemudian didahulukan? Halo? Ya, Putus Ustaz, nih. ada pertanyaan dari Misbah Nabila di chat. Bentar. Ya. Kalau diubah susunannya menjadi di rumah Amr dipukul, apakah bisa seperti itu? Oh ya. Jadi kalau mubtada itu kan berarti kasusnya mubtada khobar muqaddam ya. Khobar muqaddam fiddari. Ya, kalau khobar muqaddam itu nanti mubtadanya kan muakhir. Kalau mubtada itu harus dalam format isim. Kalau menggunakan fiil tidak tepat ya. Misalnya amron duriba. Fiddari duriba. Sebentar, gimana tadi ungkapannya? Di rumah? Di rumah Amr dipukul. Oh iya. Kalau seperti itu boleh ya. Fiddari amron duriba. Maka dalam strukturnya berarti zaidunnya jadi mubtada, khobarnya di duriba. Fiddari tambahan. Ya. Namanya ungkapan yang diawali jar majrur itu ada kepentingan sih. Ada kepentingan kalau itu biasanya fungsinya adalah khasr atau
bermakna hanya. Jadi ketika kita ungkapkan fidari amrun duriba, itu maknanya ada penekanan aspek sisi di rumahnya, ya. Bisa diartikan dengan hanya di rumah Amr telah dipukul. Jadi ada ungkapan hanya di rumah Amr dipukul. Itu maknanya jadi demikian. Tapi secara susunan dia masih susunannya bukan khobar muqaddam itu. Khobar muqaddam karena kalau khobar muqaddam nanti mubtadanya harus isim mubtada muakhir. Begitu. Jadi fidari dalam konteks itu masih fudlah atau bukan kalimat inti. Fidari amrun duriba itu boleh. Cuma maknanya jadi ada penekanan ya. Penekanan hanya di rumah si Amr telah dipukul. Wallahu alam. Ada lagi? Ada satu lagi pertanyaan dari Umi Hani. Kalimat Amrun dorobahu fil adari Zaidun dengan terjemahan Amr yang memukulnya di rumah adalah Zaid, itu apakah tidak terasa kurang efektif untuk menyampaikan pesan? Mungkin maksudnya dalam bahasa Indonesia itu agak apa namanya beberapa kata tampaknya bisa dihilangkan gitu ya. Apakah kemudian memang rasa dalam bahasa Arab itu apa namanya ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi relatif agak kurang efisien, mungkin bukan efektivitas ya, tapi efisiensi kata gitu Ustaz. Yaitu menunjukkan kompleksitas style atau style bahasa Arab itu sangat variatif. Nah, variatifnya pengungkapan bahasa Arab itu ada kepentingan ya, ada kepentingan penekanan, ada fungsi fokus yang ingin jadi interestnya gitu. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat syarat dengan penggunaan dalam tata hukum atau bahasa hukum, maka justru potensi bahasa Arab dengan banyaknya varian itu sangat membantu. Jadi memotretnya jangan dipotret dengan pola Indonesia karena bahasa Indonesia itu variasinya tidak sebanyak model bahasa Arab. Meskipun dalam penerjemahan kadang-kadang yang untuk bahasa Indonesia diserap sama saja begitu ya. Cuma ini sedikit. Jadi itu tadi amrun doribuhu bukan dorobahu ya. Doribuhu. Isim fa'il. Ya, Amar orang yang memukul dia di rumah adalah Zaid. Nah, itu. Jadi sifatnya itu bukan dari sisi mana efektif dan tidak, tetapi yang paling penting dari konten yang kita contohkan tadi adalah kita telah mengetahui beberapa style ikhbar atau uslub, berbagai macam pola pengungkapan ikhbar itu untuk kita kenali, karena kan nanti kita akan dapati model pengungkapan di dalam sebuah kitab itu akan sangat berkemungkinan muncul seperti itu. Intinya di situ. Kalau persoalan aktif dan tidak aktif dengan ukuran bahasa Indonesia itu ya tidak selalu presisi ya, atau tidak selalu tepat. Nah, gitu. Tetapi itu variatif yang ada di bahasa Arab ya. Jangan kemudian dipaksakan dengan tradisi bahasa Indonesia. Itu dan sekali lagi bahwa bahasa Arab itu sangat kental dengan bahasa hukum, itu menjadi perkara yang penting karena model style pengungkapan itu berimplikasi terhadap ketetapan hukumnya, hukum informasinya ya. Menetapkan sesuatu, penegasan sesuatu itu menjadi penting di dalam ungkapan redaksionalnya. Wallahu a'lam bishawab, saya kira itu. Ya Ustaz, mohon kiranya bisa Ustaz doakan kami hari ini sebelum akhirnya kita akhiri sesi di pagi ini. Baik, di akhir materi kita pagi hari ini, mari bersama-sama kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir banan ilka wa ilaika kama nawartal arda bi
شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم سلمنا سلم إيماننا وإسلامنا، سلم أولادنا وتلاميذنا من آفات الدنيا والآخرة، واجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih, semoga menjadi jariah Ustaz. Insya Allah juga teriring doa kepada para sahabat sekalian, semoga Allah jadikan pelajaran kita sebagai ilmu yang bermanfaat insya Allah. Kemudian kami informasikan bahwa buku Arabic Mapping ini silahkan direkomendasikan kepada saudara dan sahabat Anda. Dan buku ini dapat diperoleh yang pertama di Tokopedia di s.id/arabicmapping-tokopedia. Kemudian dapat juga melakukan pembelian langsung dengan transfer ke rekening 71096-10137 di Syariah Mandiri atas nama Ustadz Abdul Rahim. Silakan sampaikan informasi pembelian dan infak terbaik Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Kemudian jangan lupa untuk presensi di pertemuan hari ini di s.id/arabicmapping-presensi. Kemudian podcast dapat disimak di Spotify s.id/arabicmapping-podcast. Dan selalu simak kanal YouTube kita di s.id/arabicmapping. Sampai bertemu di pertemuan besok pagi. Insya Allah banyak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.